Shalom. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat indah, saat berbahagia kalau kita menggenapi firman Tuhan Yesus. Malam hari ini kita menggenapi firman-Nya menjadi murid Tuhan Yesus. Tema kita tahun ini, hidup yang berfokus pada Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Bapa. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menggenapi firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus menjadi murid Tuhan Yesus, biar kami mengenal lebih dalam lagi maksud dan tujuan dari firman-Mu, dan kami berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Ibadah pemuritan ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mulai. Kita menyanyikan bersama-sama, tolong di-mute. Dengar dia panggil nama saya. Ini lagu pemuritan kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Apa jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Bisa keluarga penatua ulangi lagu ini satu kali, satu putaran. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam sorga. Berikan ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ke dalam pencobaan, lepas daripada yang jahat, Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita dipilih yang akan dinyanyikan oleh keluarga Oktris. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Haleluya. Silakan Dipo berdoa buat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini bersama-sama bersatu dalam pemuritan, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Ialah pemuritan ini bisa membawa kami ke level selanjutnya di dalam kekristenan, sehingga kami bisa mengenal lebih lagi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan lewat Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi, kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa mendengar dan benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya perlindungan Tuhan juga bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman yang ditabur tidak sia-sia tapi jatuh di tanah hati yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayanan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur selalu ada kesempatan bagi kita untuk menggenapi firman Tuhan Yesus, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, termasuk kita sendiri. Sebabnya tiap bulan kita kembali diingatkan untuk menjadi murid, untuk masuk di dalam pemuritan, untuk mengenal lebih dalam lagi apa tujuan pemuritan itu sendiri, supaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita percaya semua firman Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita banyak tidak mengerti, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Supaya kita bagaikan seorang yang membangun rumah di atas dasar batu karang yang kokoh, yaitu firman Tuhan Yesus. Lalu datanglah hujan, datanglah angin, datanglah banjir, dan melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap kokoh berdiri, karena di atas batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak, di gelora pun tegang. Tuhan Yesusku berseru, tolong, tolong anakmu. Mengucap syukur ya. Tuhan Yesus menjadi batu karang yang teguh. Firman-Nya teguh berdiri, tidak lekang oleh waktu, tetapi tetap menjadi firman yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa.
Nah, saudara, alasan-alasan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, biar kita mau merenungkannya, sebab menjadi murid Tuhan Yesus memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali keuntungan yang dapat kita peroleh selama kita hidup di dunia ini, bahkan firman-Nya menjadi bagian hidup kita selama-lamanya. Alasan-alasan kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yang pertama, kita mendapat keselamatan di dalam pemuritan itu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Diselamatkan, dibebaskan dari dosa, diberikan kehidupan kekal selama-lamanya. Dengan menjadi murid, kita dapat menerima keselamatan yang kekal itu, yaitu ketika kita mengerti tentang Tuhan Yesus, kita percaya, maka keselamatan terjadi di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat yang 16, begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan putra Bapa yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti juga percaya kepada Bapa, kepada Roh Kudus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Tidak seorang pun bisa datang ke sorga, tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Wow, dahsyat dan luar biasa. Melalui pemuritan kita semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal firman-Nya, semakin kita rindu untuk melakukan firman-Nya, dan kita dikuatkan. Manfaat yang kedua, kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mengenal kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak ada cacat celahnya, kebenaran satu-satunya di dunia dan di surga. Kebenaran Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kehidupan kita. Dengan menjadi murid Tuhan Yesus, kita dapat memahami kebenaran dan hidup sesuai dengan firman kebenaran itu. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, maka kata Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita orang-orang yang merdeka, bukan dari penjajahan manusia, tetapi merdeka dari dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Sebab Tuhan Yesus sudah membenarkan kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kita benar-benar merdeka. Haleluya. Seperti tadi Yohanes 14, bahwa Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Manfaat yang ketiga yang kita peroleh kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita pasti mengalami damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan firman-Nya, berdoa, beribadah kepada Tuhan Yesus, maka damai sejahtera itu turun atas kita semua, melampaui segala akal manusia. Banyak kesaksian bahwa orang pertama kali datang ke gereja, mereka tidak tahan, air matanya mengalir. Mereka merasa sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumahnya, dan Tuhan menjamah orang-orang yang terbuka hatinya bagi Tuhan Yesus, dan mereka merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Sebabnya, saudara, marilah kita terus dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan kita.
Manfaat yang ketiga, saudara, ketika kita dimuridkan menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mengalami transformasi, mengalami perubahan, ya, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena Tuhan Yesus memperbaharui kita. Dari manusia yang lama kita menjadi manusia yang baru, manusia yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi saudara, di dalam Tuhan Yesus, tambah hari, tambah kita diperbaharui. Yohanes 15 ayat yang kedua, ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak lagi berbuah. Ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, buah kita terus bertambah-tambah, semakin lebat, semakin manis, semakin indah, semakin menyenangkan Tuhan Allah kita. Dengan menjadi muridnya, kita dapat mengalami perubahan hidup, dari hidup yang lama, hidup yang bergelimangan dosa, menjadi hidup yang dikuduskan, hidup yang memuliakan Allah, hidup yang mengasihi sesama, dan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di dalam Tuhan Yesus. Manfaat yang kelima, saudara, kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mendapat kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ya, sebab Dia akan memberikan kekuatan ketika kita lemah. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin diperkaya. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita mendapat kekuatan, mendapat kelimpahan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Yang sakit diberikan pengharapan, pasti akan sembuh sesuai iman percayanya. Di dalam Tuhan Yesus kita akan menghadapi tantangan hidup dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dengan menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita dapat menerima kekuatan, kita dapat menerima pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan hidup dengan percaya kepada Tuhan Yesus adalah hidup di dalam kekuatan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Manfaat yang keenam, menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mengembangkan hubungan kita dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Jadi hubungan kita semakin baik, semakin intim, semakin menyenangkan, semakin penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengembangkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Mazmur 1 mengajarkan pada kita, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Matius 11:28, Tuhan Yesus membuka dirinya untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Dia mengajak kita untuk kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Markus 1 ayat 35 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi sudah bangun, membuka diri dan berkomunikasi dengan Bapa di surga, mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus mengetuk di depan pintu hati kita. Kalau kita mendengar suaranya, membuka pintu hati kita, Dia masuk mendapatkan diri kita, dan Dia makan bersama dengan kita dan kita dengan Dia. Itu sebabnya mari kita mengembangkan hubungan dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, manfaat daripada kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan loh. Tuhan menjanjikan kepada kita, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan.
Jadi saya tidak percaya kalau orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sampai kelaparan, sampai kesusahan, sampai miskin sekali. Saya tidak percaya, saudara. Karena campur tangan Tuhan Yesus luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu dibukakan bagimu. Kalau kita terus membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, semua janji Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kelimpahan bukan hal yang mustahil lagi, tetapi menjadi keniscayaan bagi kita semua. Mari kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, membuka diri kita kepada Tuhan Yesus, menerima semua kasih karunia keselamatan kelimpahan daripada Tuhan Yesus. Dengan menjadi murid Tuhan Yesus, kita dapat menerima kehidupan yang berkelimpahan dan kehidupan yang berbahagia, baik di bumi sampai di sorga, bahkan sampai selama-lamanya. Kesimpulannya apa? Dengan menjadi murid Tuhan Yesus, kita dapat mengalami perubahan hidup yang signifikan, yang sangat mencolok, dan hidup kita pasti akan sesuai dengan kehendak Allah Bapa, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ketujuh poin ini boleh menjadi perenungan kita untuk sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menjadi murid yang militan, murid yang berkualitas, murid yang menyenangkan hati Bapa, murid yang boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur. Kami dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kami boleh merenungkan banyak manfaat sekali ketika kita menjadi muridnya Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada apa yang dapat kami bicarakan pada malam hari ini. Bapa, biar kami menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh. Bukan murid-murid yang sekedar ibadah saja, tetapi murid-murid yang sungguh mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami selalu berfokus kepada Tuhan Yesus, Raja semesta, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita, mari kita bawa dengan sukacita, jangan dengan sedih hati, jangan karena paksaan, sebab Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita menabur di ladang Tuhan Yesus, pasti kita akan menuai, asalkan kita menabur dengan sukacita. Kita angkat pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Lagi, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sekali lagi dinyanyikan oleh Arum dan Ibu Sumarsi. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan,
berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Belum dibuka apa mute-nya? Ya, Ibu Gembala akan mengucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan. Mana? Nggak ada. Apa aja? Nggak ada. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Ayo berdoa. Apa mana ini? Ini nggak ada ya. Bentar. Maaf itu nggak ada ya. Dalam lindungan Tuhan, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa maha dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Biarlah kami berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan tubuh bertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat pemuritan pada malam hari ini. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Berdoa buat setiap kami yang mengikuti pemuritan pada malam hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan Yesuslah kekuatan bagi kami. Biar melalui pemuritan kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan boleh menikmati Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan menikmati kesembuhan, pemulihan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kalau kami beristirahat, biar kami beristirahat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dalam berkat Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sebab Bapa adalah sumber segala berkat, kasih karunia, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Tuhan Roh Kudus. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, Tuhan memberkati kita. Sampai kita ketemu lagi. Selamat beristirahat. Tuhan Mau Yesus. foto dulu untuk laporan, Pak. Ya, mau foto ya? Ya, sebentar untuk laporan ibadah. Ya, silakan. Buka booknya. Mama, Satu, Bu Gembala. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Ya, shalom Popo, shalom Mama Semarsi, shalom Bapak Penatua. Haleluya, shalom Divo. Shalom semuanya. Terima kasih, Ibu Sumarsi, Popo. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. Kok nggak kelihatan gambarnya? Udah lah.